Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Fikri dari kelas 11. Baik, setelah ini ada sesi kegiatan literasi kitab suci yang akan dipimpin oleh Pak Fikri, guru agama di SMA Negeri 1 Balikpapan. Waktu dan tempat dipersilakan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sabdanya sebagai Bapak bacakan di awal tadi, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak ada ilat penghalang, wajib hukumnya dimanapun berada. Dan ini sangat muwafaqah, sangat sesuai dan sangat berkaitan dengan ayat yang Bapak bacakan pertama tadi. Apa yang Allah ajarkan pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Perintah pertama adalah Iqra, membaca. Artinya ilmu itu kalau kita tidak bisa membaca tidak akan jalan. Tidak akan sempurna, ilmu itu hanya praktek semata. Tidak ada teorinya. Teori itu adalah dengan membaca. Orang akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau orang bisa membaca. Anak-anak bisa membandingkan. Kalau orang buta huruf, kira-kira bagaimana? Kita bandingkan saja. Orang yang buta huruf dengan orang bisa membaca. Mulia mana di hadapan manusia? Ini indikasi dan itu alamat atau tanda bahwa orang yang berilmu sedikit saja diangkat oleh Allah derajatnya. Anak-anak sekalian yang sedang menonton, menyaksikan ini mohon dibuat catatan. Bila ada kesempatan mengumpulkan nanti setelah kita aktif, silakan kumpul ke Bapak untuk bahan kajian kita. Dimana kalau kita normal nantinya kita ambil buat pertanyaan atau kita buat suatu makalah lah. Kita jadikan kajian untuk kita timba, kita perdalam, perluas nanti kalau aktif di masjid kita yang tercinta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu alaikum jema'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia berikut sesi literasi kegiatan suci dengan tema keutamaan untuk ilmu. Terima kasih untuk Pak Fitri, terima kasih Pak. Semoga apa yang disampaikan kepada Pak Fitri membawa berkah untuk kita semua dan bermanfaat bagi masa depan. Nah, baru juga yang membicarakan sekalian yang Ibu banggakan, generasi emas SMA Negeri 1 Balikpapan. Ibu memperkenalkan diri dulu ya, pasti semuanya belum mengenal Ibu. Ibu akan mendampingi Bu Estu di pagi hari ini. Nama Ibu Budayang Junaida dan Ibu pendidik di SMA Negeri 1 Balikpapan mengampu pelajaran PPKN. Nama
S2 Gumelar, kemudian tempat tanggal lahir Salatiga 18 Desember 1990, kemudian alamat di Jalan Abdi Praja nomor 153 Sepinggan Baru, Balikpapan. Kemudian Bu Estu mengabdi di instansi BNN Kota Balikpapan. Ya, sekarang kita lihat hobi dari Bu Estu. Bu Esti hobinya adalah desain grafis, betul ya? Betul. Nah, moto hidup ini yang keren ini. Bu Esti bisa nggak moto hidupnya Bu Esti apa? Moto hidup saya do your best and let God do the rest. Oh, Pokoknya iya, oke. kita berusaha semaksimal mungkin tapi tetap pasrah sama Tuhan. Sama Tuhan ya, terima kasih. Nama saya Estu Gumelar. Kemudian saya bekerja sebagai penyuluh narkoba di BNN Kota Balikpapan. Itu mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang SMP-nya pernah saya kunjungi atau kita pernah kegiatan bareng di PIKR atau di OSIS ya atau mungkin Duta Lingkungan Hidup, Duta Anti Narkoba. Nah, itu saya sering nongol di situ gitu ya. Itu. Kemudian ada nomor telepon saya, ada alamat email juga. Siapa tahu nanti ke depannya untuk kegiatan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, teman-teman butuh bisa nanti hubungan langsung dengan BNN gitu. Jadi jangan ragu untuk menghubungi BNN gitu. Nah, ada beberapa alasan dan beberapa gambaran situasi tentang negara Indonesia itu. Jadi Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu pada acara Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2015, jadi udah sekitar 6 tahun yang lalu, itu beliau mencanangkan bahwa Indonesia adalah negara dengan status darurat narkoba. Gitu. Oke, nah ini ada sedikit data ya tentang prevalensi penyalahguna narkoba dari yang 1 tahun terakhir pakai dan pernah pakai. Nah, ini tadi ada beberapa ya, tadi saya sampaikan tembakau sintetis tadi atau nyebutnya tembakau gorila, kemudian juga ini ada kratom. Kratom ini sedang digodok gitu ya. Kratom ini dari tumbuh-tumbuhan, kemudian caranya diseduh ya. Ini juga lagi isunya lagi naik gitu, harapan saya ya jangan sampai nanti teman-teman mencoba. Kecanduan itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan. Kalau kalian melapor duluan, nggak akan dikenakan pidana, hanya murni rehabilitasi. Jadi hukumnya berlaku untuk orang-orang yang tertangkap tangan. Gitu. Kalau secara sukarela melapor, benar-benar tidak dikenakan pidana. Bu Estu, ini ada 2 penanya, Bu. Mungkin bisa saya panggil langsung ya. Halo, selamat pagi Anggun. Hai Anggun. Pagi. Pagi Anggun. Pagi Bu. Iya. Anggun, silakan langsung ke Bu Estu sayang. Permisi Bu, saya mau nanya. Kan di masa umur remaja sekarang rawan narkoba dan mudah dipengaruhi soal hal-hal negatif, apalagi jika di lingkungan yang memang sudah rawan narkoba. Saya mau bertanya bagaimana cara kita mengatasi agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah seperti memakai narkoba. Terima kasih Bu. Yang pertama kita harus menyadari dari diri sendiri dulu. Menyadari dan punya tekad dan punya kemampuan dan kemauan gitu ya. Kalian sudah dibekali dengan ilmu ya walaupun singkat, nanti juga kalian bisa menambah dari browsing ya, mungkin juga diskusi dengan orang tua tentang bahaya narkoba ya. Jadi kalian harus mampu dan mau gitu. Bagaimanapun buruknya lingkungan kalian, kalau misalnya kalian mau dan mampu untuk menolak, nah itu nanti kembali ke diri kalian sendiri. Tetap ujung-ujungnya adalah dari diri sendiri, gitu. Kalian harus bertekad, punya niat yang kuat untuk menolak segala jenis, ya. Tidak hanya narkoba, pergaulan bebas juga, ya. Itu karena emang umur-umuran kalian ini adalah umur-umur yang rawan, gitu. Saya selalu tekankan pilihlah lingkungan yang baik, lingkungan yang membawa pengaruh positif. Gitu. Karena dari lingkungan yang positif ini juga berpengaruh sekali terhadap diri kita sendiri. Gitu. Kalau kalian merasa lingkungannya buruk atau ya kalau rumah kan nggak bisa milih gitu ya. Kalau ternyata lingkungan rumah kok buruk, ya sebisa mungkin jauhi yang ada di lingkungan rumah, cari di lingkungan yang lain gitu. Dan yang paling penting jangan lupa komunikasi dengan orang tua.
Itu kadang saya dulu seumuran kalian juga kadang males cerita sama orang tua. Maunya cerita sama yang teman-teman seumuran, curhatnya sama teman-teman seumuran. Gitu. Setelah saya sudah gede gitu ya, ternyata saya paham ya. Kalau teman-teman seumuran itu ya pola pikirnya sama karena kalian belum pernah melewati tahap itu. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih dewasa, mereka lebih sudah pernah di tahap itu, sudah pernah di tahap 15, 20 tahun gitu. Nah, jadi jangan ragu untuk curhat ke orang-orang terdekat yang lebih dewasa gitu ya. Komunikasi harus tetap terjalin seperti itu. Mungkin itu ya, yang jelas komunikasi dengan orang yang bisa dipercaya dan tekad dari diri sendiri gitu. Terima kasih Anggun. Iya. Boleh Oh mungkin iya, pertanyaan terima selanjutnya kasih ya. ya Bu Estu. Sekarang yang kedua Bu Estu. Hai Juana. Juana, silakan. Iya Bu, jadi saya mau bertanya, kan tadi ada membahas tentang modus operandi yang sudah berkembang di operandi yang terluar biasa yang pernah Ibu tangani dan bagaimana cara BNN menangkap atau mendapati adanya peredaran gelap narkoba tersebut. Terima kasih. Oke. Ya cukup jelas tentang modus operandi ya. Maaf tadi agak keputus, mungkin nanti ada yang kurang. Oke, jadi modus operandi ini kalau kita ini saya jujur-jujuran ya, kalau misalnya kita bilang telah tertangkap pengedar di bandara atau telah tertangkap pengedar waktu razia, itu paling perbandingannya kalau senior saya bilang 1:10 gitu. Jadi 1 yang tertangkap, 9 yang lolos. Terima kasih Adek Dek Sinaga ya. Iya. Begini Bu. Kemudian Anggun dan yang lain gitu jangan curhat di sembarang. Benar. Nanti salah-salah bisa masuk ke teman yang memang sudah punya indikasi itu gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua dari pertanyaan Joanna tadi, modus operandi ya. Ya. Jadi mungkin sedikit juga buat anak-anak semuanya ya. Jangan ragu untuk melapor ya jika melihat sesuatu atau mencurigai sesuatu dan itu nanti akan ya tidak akan yang melapor akan dilindungi kan gitu ya. Pasti. Akan dilindungi. Identitasnya tidak akan diungkap. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ikhlas Anugrah yang akan memandu presentasi pada pagi hari ini, yaitu MPLS SMA Negeri 1 Balikpapan pada kesempatan pagi hari ini. Kepada seluruh peserta MPLS SMA Negeri 1 Balikpapan yang saya banggakan, generasi milenial seringkali mengabaikan standar road safety sehingga menimbulkan masalah lalu lintas. Telah hadir bersama kita semua Bapak Hendy Siswoyo selaku pembicara pada pagi hari ini. Adapun profil beliau sebagai berikut. Untuk nama, tadi saya sudah sampaikan bahwa nama Bapak adalah Pak Hendy Siswoyo ya Pak ya. Kemudian tempat tanggal lahir Blitar 18 Oktober 1967. Kemudian alamat Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 2, Gunung Samarinda, instansi Satlantas Polresta Balikpapan, kemudian hobinya bermusik ya Pak ya. Nah yang menarik adalah moto hidup Bapak ini. Motonya adalah jangan gagal sebelum mencoba. Wah, ini sangat menginspirasi saya ini. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hendy Siswoyo untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada anak-anakku semuanya, adik-adikku semua. Dan saya ucapkan selamat atas diterimanya di SMA 1 Negeri Balikpapan
Dari data kecelakaan, sesuai apa yang disampaikan oleh moderator tadi, ini mari kita sama-sama kita lihat bahwa kecelakaan yang ada di Kota Balikpapan ini, dari data yang sekarang, data tahun kemarin, karena kalau data 2001 kan belum masuk akhir tahun, maka di 2019 dan 2020, jumlah tertinggi adalah pada pengendara roda 2. Nah, ini adalah jumlah nominalnya, jumlah angkanya itu ada 108 dan yang melibatkan rata-rata sepeda motor. Begitu juga di era tahun 2020 masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Memang kalau secara spesifikasi kendaraan, roda 4 dan roda 2 itu memang lebih berkeselamatan roda 4 Bapak Ibu. Makanya ketika nanti sudah putra-putrinya sudah dewasa ya alangkah bagusnya yang mampu dibelikan mobil aja lah ya daripada naik sepeda motor. Nggak apa-apa dari bu gurunya biar punya semangat juga. Di sini ketawa juga bu gurunya. Oke, lanjut Bapak. Ya. Nah, dari sekian ini maka inilah jumlah kecelakaan yang terdata di kantor kami. Jumlah kecelakaan itu adalah 88 sampai akhir tahun. Nah, namun yang meninggal dunia itu cukup lumayan 18. Nah, ini maka daripada itu harapan kami janganlah anak-anak kita, keluarga kita menjadi korban yang berikutnya. Alangkah bagusnya kita tetap memperhatikan safety di jalan raya. Demikianlah presentasi dari Bapak Hendy. Kemudian kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami telah memilih beberapa pertanyaan terbaik dari para peserta. Yang pertama adalah Muhammad Fatir. Silakan Muhammad Fatir untuk mengungkapkan pertanyaannya. Silakan, Adik Muhammad Fatih, silakan. Saya mau bertanya Pak, mengapa banyak orang yang lebih parkir di pinggir jalan daripada tempat yang sudah disediakan Pak? Ya, mengapa banyak orang yang parkir on street daripada parkir di tempat yang telah disediakan? Kan begitu, Adik Muhammad Fatih? Ya Pak. Inilah yang kita maksudkan dengan merubah kebiasaan yang namanya apa ya, habit. Nah, kebiasaan daripada masyarakat kita mau cari lebih gampangnya walaupun sudah diatur di perundang-undangan tidak diperbolehkan. Oke Pak, saya ingin bertanya, biasanya sanksi apa yang diberikan kepada pelaku pembalap liar? Iya Pak. Balapan liar di dalam perundang-undangan diatur kalau berupa denda tilang maka dendanya 3 juta. Nah, denda tilang balapan liar itu adalah 3 juta. Yang kedua, berupa kurungan 3 bulan. Ketika adik-adik misalkan tidak mampu membayar 3 juta, maka adik-adik melaksanakan kurungan 3 bulan. Itu yang dimaksud dengan Bali. Halo. Halo, silakan, silakan. Kapan kira-kira kawasan zero tolerance system ini bisa dilakukan di semua jalan di Balikpapan? Nah, jadi gini Dek. Oke Pak. Dalam rangka kita mau mengembangkan zero toleransi, itu tentunya masih perlu ada kajian secara teknis, kajian sosial dan sebagainya, dan juga perlu dimusyawarahkan dari segala stakeholder. Nah, harapan saya ketika adik-adik ini sudah menjadi pemikir secara kritis yang seperti ini adalah pola-pola pemikiran adik ini yang berpikir kritis tapi maju, bukan kritis tapi yang notabene kurang baik lah. Tapi memang kalau kita tidak mau menerima pemikiran-pemikiran yang secara kritis, kita tidak akan berbuat lebih baik juga. Nah, oleh karena itu pemikiran-pemikiran seperti adik ini walaupun hanya masih di tingkat SMA, harapan saya juga bisa dipikirkan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu harapan kita dan harapan semuanya adik-adik ketika kedepannya bisa berlaku semuanya. Artinya kawasan Balikpapan menjadi kawasan percontohan
untuk zero toleransi. Namun untuk waktunya seperti saya sampaikan kepada adik tadi, masih perlu pembahasan analisa dan kajian dan sebagainya. Ya, yang perlu kita pahami. Siapa tahu nanti ketika adik lulus SMA, kuliah, ya kan, jadi pejabat di Balikpapan, bisa mengeterapkan keseluruhannya yang menjadi motivasi dan gambaran demi baiknya kota Balikpapan yang kita cintai ini. Jadi ya, itu beberapa harapan saya dan motivasi saya. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setelah berani bertanya, Bapak Ibu, guru. Jadi kepada anak-anak yang mau bertanya, anak-anak yang mau mengajukan somasi dan sebagainya, ini kalau kita mau menerima jangan dinyatakan dia sebagai apa ya, pola pikir yang kurang positif. Justru dengan dia mau bertanya, mau mengkritisi kita, mengenalkan pertanyaan dan sebagainya, ini adalah pola pikir dia yang sudah mulai terbuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendy Siswoyo atas paparan yang begitu menarik. Berikutnya adalah kesimpulan dari saya tentang presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus belajar menumbuhkan karakter yang baik, terutama untuk SMA 1 Balikpapan. Nah, ini untuk para peserta, marilah kita mulai menumbuhkan karakter yang baik, kemudian berperan dan mempunyai motivasi dalam berkarya ke depannya. Oke, kemudian berkaitan dengan paparan yang sudah disampaikan Pak Hendy, meskipun data kecelakaan mengalami penurunan dari 2019 dan 2020, dan penurunannya itu hampir 50%, namun masih terbilang lumayan besar ya Pak, terutama pada usia 16 sampai 18 tahun. Kemudian faktor utama yang membuat terjadinya kecelakaan adalah usia, khususnya pada usia 16, usia 19 itu adalah emosional. Karena mungkin di usia tersebut emosionalnya masih labil ya. Kemudian kasus pelanggaran juga masih tinggi, khususnya di usia 17 sampai 25 tahun. Nah, semua kasus kecelakaan yang terjadi diawali sebuah pelanggaran. Nah, untuk itu pentingnya belajar dan memahami tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan Bapak Hendy bermanfaat dan membuat kita semua mulai membiasakan dan belajar untuk mengikuti arahan yang telah dipaparkan oleh Bapak Hendy. Kemudian dan akhirnya saya ikhlas anugerah undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Acara saya akan serahkan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita kata pepatah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Ismatul Kutsiah. Kalian bisa panggil saya Bu Isma. Saya selaku moderator di sini. Saya sebagai guru BK SMA 1 Negeri 1 Balikpapan. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya perkenalkan dulu narasumber kita. Saya bacakan nama lengkapnya adalah DRA Dayang Junaida Dewi Yudiani, MPD. Beliau lahir di Malang 12 Juli 1964. Alamat beliau di Jalan Melawarman, Gang Wonorame, nomor 49. Hobi fotografi dan traveling. Moto hidup, jangan lupa berdoa, bersyukur, dan bahagia. Oke, tanpa kita mengulur waktu, saya langsung saja mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentang materi kependudukan, kenapa diberikan ya? Karena ini salah satunya adalah pemerintah itu di awal ya. Kenapa sampai ada materi tentang kependudukan? Karena keprihatinan pemerintah terhadap kondisi di Indonesia yang masih banyak pernikahan di usia dini. Ya, di usia dini berarti ya jadi
Itu mungkin yang mendasari, jadi mohon mudahan materi yang Ibu berikan ini bisa sedikit mengenalkan kepada kalian semuanya bahwa tentang kependudukan dan kemaritiman itu adalah satu hal yang sangat penting ya, seperti itu ya. Tentang kependudukan ya. Ini mungkin kemarin pada waktu materinya PDS Pak Adi ini disampaikan ya tentang salah satu yang harus kita kenali ya tentang komposisi penduduk berdasarkan generasi. Mungkin silakan Bu Isma kalau mungkin nanti ada pertanyaan. Oke, baik. Sangat menarik materinya Bu ya, penyampaiannya. Mungkin di sini kita akan membuka sesi pertanyaan. Maksimal 2 ya Bu ya, kita minta 2 untuk bertanya. Jadi Ibu akan berikan kesimpulan dikit materi kita hari ini sebelum nanti kita Masuk ke jawab dalam pertanyaan ya. Iya, ya Bu. Jadi begini anak-anak generasi emas SMA Negeri 1 Balikpapan dimanapun berada. Materi tadi sangat singkat ya, tapi Ibu ingin menyampaikan di sini bahwa kemaritiman dan kependudukan itu ada bagian yang membutuhkan kepedulian kita bersama ya. Karena apa yang ada itu ya memang tertuang ya. Jadi kita punya Pancasila ya, dasar kita. Kemudian kita punya tujuan negara ya di pembukaan Undang-Undang 45. Jadi alinea keempat itu ada melindungi, kemudian mensejahterakan, kemudian mencerdaskan dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, itu adalah satu paket ya yang harus kita laksanakan bersama-sama. Jadi tentang kependudukan dan kemaritiman salah satu untuk melindungi, untuk mensejahterakan ya, itu salah satu, untuk mencerdaskan. Dari Andi Azalia, atau Andi sendiri ingin berinteraksi langsung dengan budaya, mungkin boleh di open mic-nya Nak. Iya, biar Silakan bisa wajahnya disebutkan. juga ya. Hai Iya. Andi Azalia. Ya Bu, Ya, Silahkan Nak, diajukan pertanyaannya. jadi Bu, bantuan seperti apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat yang mereka sudah terlanjur menikah dini? Pastikan ada yang menyesal atau ada yang mereka tuh dipaksa. Bantuan seperti apa yang bisa kita berikan untuk mereka? iya, Andi. Terima kasih Andi, pertanyaannya bagus banget. Ini yang masalah memang ada tadi Andi ya. Jadi pemerintah itu sampai sekarang masih terus mensosialisasikan itu. Ada daerah-daerah tertentu, Ibu nggak bisa sebutkan ya nanti ada ketersinggungan di sini. Menikah dini itu menjadi satu keharusan ya. Nah, bantuan yang diberikan kalau sudah terlanjur ya gitu ya. Andi sudah terlanjur. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlanjur. Jadi bisa. Jadi misalnya dia SMP gitu ya, terlanjur mungkin menikah, muda. dia masih bisa melanjutkan pendidikannya Andi. Ada satu lagi Bu dari Cecilia. Gimana? Pertanyaannya mungkin Cecilia mau bertanya langsung. Cecilia bisa lebih Ibu pengen lihat wajahnya Nak. Open mic aja Nak. Silahkan. Oke. Bu, saya ingin bertanya, kalau untuk mengukur batas-batas kemaritiman sama mengetahui kayak apa aja biota laut itu gimana ya? Biota laut itu di setiap daerah berbeda ya, Nak ya. Ibu jawab yang biota laut dulu. Nanti tadi kan ada gambar-gambar yang Ibu berikan ya. Nanti kalau di pelajaran biologi, siapa tadi? Cecil ya bisa nanya sayang. Biasanya. Seperti di Balikpapan ini banyak banget ya yang sangat dijaga itu apa kura-kura ya kemarin ya Bu Isma ya. Iya Bu, kura-kura. Kura-kura itu ternyata dari Penyu kita juga, itu Bu. nomor 2 di dunia yang ditemukan itu di sini. Kura-kura Itu Nak. Jadi sebenarnya kita punya potensi laut itu yang sangat luar biasa di Balikpapan. Jadi banggalah kita tinggal di Balikpapan ya karena potensi bukan aja potensi biota laut itu juga bisa meningkatkan pariwisata. Ya. Seperti itu ya Cecilia. Kemudian tentang batas kemaritiman. Nah, batas kemaritiman ini sudah diatur Nak, ada di Perjanjian Juanda. Yaitu batas kemaritiman. Ibu tidak hafal berapa mil, jadi batasnya tuh diukur dari garis pantai kita. Ya, garis pantai, kemudian berapa wilayahnya nanti ada laut pas gitu ya. Jadi itulah makanya Pak Bu Menteri mantan Menteri ya, Iya, Susi itu kenapa sampai harus
kita bertindak tegas kepada pengambil hasil laut kita itu karena mereka melanggar. Nah, Tidak ada perizinannya ya, Bu, ya? Jadi nggak izin masuk ke wilayah Indonesia, kemudian diambil itu hasil laut kita. Nah, dulu sempat seperti itu dengan tegas dan itu ada landasan hukumnya, boleh ya seperti itu ditenggelamkan kapalnya atau kemudian hasilnya itu dikembalikan lagi ke laut dan orangnya dikembalikan ke negaranya. Nah, terima kasih kepada Bu Dayang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada siswa dan siswi kita, Bu. Baik, saya selaku moderator dan narasumber pamit undur diri, sampai bertemu lagi besok hari. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.